terpercaya. Halo, selamat pagi saudara. Anda menyaksikan Sapa Sulsel di Kompas TV Independen Terpercaya bersama saya Gufran Lamataha. Saudara, panahan adalah salah satu jenis olahraga yang memiliki penggemar tersendiri. Dibutuhkan upaya untuk membuat olahraga menjadi lebih populer. Kalangan mahasiswa juga ikut andil memasyarakatkan panahan. Lalu seperti apa keseruan memainkan olahraga yang menggunakan busur dan anak panah ini? Dan bagaimana cara agar bisa mahir memainkan panahan? Hal ini akan kita bahas bersama dengan narasumber kita yang sudah hadir di tengah-tengah studio Kompas TV. Ada Haswira selaku Ketua Umum Panahan UNHAS. Halo, selamat pagi Haswira. Pagi Pak. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik, di samping Haswira ada Muhammad Irsan selaku anggota UKM Panahan UNHAS. Selamat pagi Irsan. Pagi Pak. Bagaimana kabar? Alhamdulillah luar Sehat? biasa. Luar biasa, baik. Sebelum kita ngobrol soal panahan lebih lanjut, di tengah-tengah studio Kompas TV juga dari UKM Panahan UNHAS sudah membawa panahannya ya. Mungkin boleh dijelaskan lebih jauh bagian-bagian apa saja dan nama-nama apa saja di panahan ini. Boleh sambil dipegang kalau ya. Oke baik, terima kasih atas kesempatannya. Nah di sini di dalam panahan ini ada 5 jenis busur. Oke. Ini termasuk busur yang saya pegang ini termasuk busur kompon bow. Nah di dalam perlombaan itu ada 2 jenis yang biasa dilombakan dalam tingkat nasional maupun internasional. Salah satunya jenis busur ini kompon bow. Nah untuk bagian-bagiannya ini terdiri dari banyak bagian. Yang pertama yang saya pegang ini namanya racer. Ini sebagai pegangan untuk di mana meletakkan bagian-bagian dari melengkapi bagian-bagian dari untuk melengkapi bagian-bagian dari ini kompon bow. Okay. Nah, untuk yang panjang ini namanya stabilizer. Ini penyeimbang dalam atau pemberat dalam kompon bow sendiri. Nah, mungkin bisa ditambahkan oleh ketua. Boleh. Sama ketua. Nah, bisa Berdiri. Di samping sebelah sini aja. di sini Pak. Iya. Kalau ini Pak, kalau yang ini namanya damper, yang ini clicker tempat untuk arrow. Arrownya, oke. Bisa Tempat disumpahkan. dudukannya ya? Iya. Ya, oke. Kalau ini visir dan ini stringnya, Oh, ini untuk membidik. membidiknya. Oh, oke. Alat ukur kekernya ya? Iya, Oke. mungkin itu. Oke, berarti sebelum tiba di sini dirakit, disusun ulang dulu ya? Iya. Ini Itu terakit. butuh berapa lama biasanya kalau susun satu alat panahan ini? Kalau misalnya standar Hmm? tidak dilepas, Oh, tidak dilepas, jadi dibawa cuman terus gitu? stringnya. Kecuali kalau lomba baru dilepas. Nah, itu kalau dalam lomba untuk rakitnya itu butuh berapa lama? Setengah jam. Oh, setengah jam? Untuk Karena bisa cukup sesuai banyak. posisi. Oh, oke. Oke, ditaruh kembali. Nah, saya mulai dari Haswira selaku Ketua Umum UKM Panahan UNHAS. Kalau Haswira sendiri terjun di dunia panahan itu sejak kapan? Sejak 2021. 2021 di UKM Panahan UNHAS. Tapi sebelum masuk di universitas kan berarti sebelumnya apakah sudah tertarik dengan panahan sebelum masuk di kampus atau memang pas masuk kampus nih baru tahu ternyata ada UKM Panahan UNHAS? Pas masuk karena cuman penasaran. Dan akhirnya jadi ketua umum itu gimana ceritanya? Dari penasaran sampai jadi ketua sekarang? Awalnya lebih sering latihan dan lama-kelamaan makin suka dengan panahan. Berarti dari 2021 ya sampai sekarang. Kalau Irsan sendiri dari kapan? Apakah sudah punya minat dari SMP atau SMA sebelumnya? Sebelumnya saya masuk kempanan sendiri tuh sama dengan Haswira selaku ketua satu angkatan dalam diksanya itu tahun 2021.
untuk kemampuan skill atau mengenai panahan sendiri saya tidak punya sebelumnya. Hanya karena sering melihat toh, karena penasaran bagaimana ini panahan, bagaimana kan kalau ini panahan biasa menarik dilihat, oh ternyata panahan olahraga yang keren begitu. Jadi saya berusaha untuk bagaimana hal apa yang tidak saya punya atau skill kemampuan yang tidak saya punya, saya mencoba untuk belajar. Salah satunya untuk bisa jadi atlet panahan sendiri. Baik. Begitu. Di Universitas Hasanuddin sendiri itu kan UKM olahraga bukan cuma panah saja ya, UKM banyak lah ya. Tapi kenapa jatuh cinta sama panahan, Irsan? Kalau saya sendiri itu, saya memandang panahan ini sesuatu hal yang menarik, yang ada di bidang saya. Karena kemampuan skill saya mungkin di bidang olahraga lain kayak futsal atau sepak bola kan saya pelajari kini. Saya lebih bisa bagaimana saya mencari kemampuan diri atau jati diri lain mengenai untuk mendapatkan hal-hal baru yang belum saya punya. Jadi saya mencoba untuk masuk di UKM panahan sendiri. Karena mengingat juga panahan bukan ke olahraga yang populer, jadi saya mencoba untuk bisa masuk di ranah UKM panahan sendiri. Bagaimana ini UKM panahan bisa dikenal oleh masyarakat. Salah satunya saya berusaha untuk memperkenalkannya ke masyarakat luas seperti itu ya. Kalau saya balik lagi ke Haswira, Haswira ini kan seorang perempuan. UKM panahan ini kan memanah ini kan identik dengan kerjaan laki-laki lah kalau dilihat secara luas masyarakat, persepsi masyarakat seperti itu. Nah, dari awal jatuh cinta sama panahan hingga mahir seperti bisa memanah dan membidik itu butuh berapa lama latihannya? Latihannya itu intensif setiap hari dan butuh 3 bulan. 3 bulan untuk bisa mahir membidik target seperti itu. Tapi untuk jarak dekat, untuk jarak dekat berapa meter? 18 meter. 18 meter itu jarak paling dekat. Ada yang lebih dekat 5 meter. Dan itu butuh waktu 3 bulan ya, sampai dari nol, dari betul-betul nol sampai bisa membidik 18 meter itu 3 bulan. Kalau Irsan sendiri butuh waktu berapa lama? Kalau saya sendiri untuk mempelajari olahraga panahan itu sekitar 5 bulan. 5 bulan? Ya. Yang pertama itu saya belajar dari sesuai apa yang dikatakan ketua Haswira, kan kita untuk bisa mencapai target yang jauh itu kita belajar dari jarak dekat dulu. Nah, di panahan sendiri itu ada 2 jenis perlombaan yang biasa dilombakan. Yang pertama itu indoor. Indoor ini untuk semua jenis busur ini 18 meter. Nah, untuk di panahan kan ada 5 jenis busur, berbeda-beda lagi jaraknya di outdoor yang dilaksanakan. Salah satunya ini alat panahan yang saya bawa. Busurnya kompon bow ini untuk jarak 50 meter. Kalau untuk Irsan dan Haswira ini keduanya atlet panah kah atau bagaimana Haswira? Atlet panah. Atlet panah Sebelum UKM Unhas? Iya. Berarti sering mewakili Unhas atau? Kadang Kak, karena cukup banyak juga atlet di UKM panahan. Berarti sudah sering mengikuti perlombaan seperti itu ya. Sejauh ini perlombaan apa saja yang sering diikuti? Gubernur Cup dan Pekan Olahraga Nipah. Kalau Irsan sendiri? Kalau saya sejauh ini yang saya ikuti itu Gubernur Cup. Gubernur Cup itu berarti di Sulawesi Selatan ya. Kalau di luar apa pernah ikut lomba di luar? Kalau saya pribadi belum pernah Pak. Belum pernah. Tetapi memang UKM Panahan Unhas sering mengirim atlet-atlet seperti itu untuk mewakili universitas untuk perlombaan di luar Sulawesi seperti itu ya. Kalau Irsan sejak masuk di dunia panahan kan seperti tadi, kalau pilihan olahraga kan banyak dan panahan ini juga kan tidak terlalu populer. Kenapa jatuh cinta sama panahan dan kenapa bertahan sampai sekarang di UKM Panah Unhas? Kalau dari saya sendiri itu kenapa bisa jatuh cinta ke UKM Panahan Unhas, karena saya menganggap bahwa UKM Panahan ini merupakan sebuah olahraga yang dimana kalau kita main itu kayak kita keren begitu. Jadi ketika kita main kita penasaran, ketika ada yang menjadi target dalam panahan, dimana ini pas targetnya kita berusaha untuk mencapai nilai 10. Kan kalau misalnya kita belum capai nilai 10, kita dari dalam diri tuh penasaran sekali untuk bisa raih angka itu. Berarti kalau pegang panah terus bisa membidik target itu merasa wah, apalagi saya keren sekali seperti itu ya. Baik saudara, kita akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sapa Sulsel hanya di Kompas TV.
Kompas TV, televisi berita independen terpercaya, senantiasa menghadirkan tayangan unggulan terbaik. Kompas TV, independen, terpercaya. Saatnya nurani menjadi inti, menggerakkan pribadi untuk dapat bersinergi di lajunya roda teknologi. Melalui ekosistem yang mendukung tiap lini, Kompas menjaga amanat hati nurani rakyat untuk terus dapat menunjukkan arah. Memastikan kendali atas kecerdasan buatan yang dipandu kebijakan nurani. 58 tahun Kompas berinovasi, menyatukan teknologi dengan hati. Saudara, masa buruh demo di depan gedung DPR RI Jakarta Pusat. Dan kebakaran depo Pertamina Pelumpang Koja Jakarta Utara. Informasinya api. Ketahui peristiwa teraktual yang terjadi di seluruh penjuru tanah air. Dan saudara, berikutnya kita akan pantau kondisi arus lalu lintas. Mari kita melihat CCTV di kawasan JPO Kuningan, Jakarta Selatan. Ikuti selengkapnya Indonesia Update, Senin sampai Jumat pukul 3 sore, live di Kompas TV. Ada kebijakan, ada program, ada kegiatan. Dan oleh karena itu, soal orang tidak yang bekerja jadi di anggota istana, partai. Lugas beradu pendapat. Ini adalah isu yang mengada-ngada menurut Anda? Kita periksa fakta-faktanya. arahnya sudah jelas. Itu tugas utamanya kok. Dua opini yang berbeda. Saya Anda perjelas. menyoroti kegiatannya. Infrastruktur. kebijakannya. Itu adalah haknya presiden. Dua arah. Setiap Jumat pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel di Kompas TV. Tentunya masih bersama saya Gufran Lamataha dan dua narasumber saya dari UKM PANA Universitas Hasanuddin Makassar. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh mengenai UKM PANA Universitas Hasanuddin ini, Hasrawati, UKM PANA ini berdiri sejak kapan? UKM Panahan sendiri berdiri sejak tahun 2017 bulan 10. 2007, berarti termasuk baru ya, 2000, iya, baru berapa tahun, 5 tahunan, 6 tahunan seperti itu. Dan apa sih sebenarnya kegiatan yang dilakukan di UKM PANA Unhas ini yang menjadi rutin seperti itu? Irsan mungkin? Untuk yang menjadi rutin nih di UKM PANA sendiri tuh ya, utamanya bagaimana kita bisa mengembangkan skill atau kemampuannya ini atlet. Jadi yang instan biasa dilakukan tuh latihan bersama. Nah, latihan bersama ini tidak hanya sih kita langsung memegang ini alat panahan, tapi kita yang pertama melakukan latihan fisik atau olahraga. Bagaimana kita melakukan pemanasan terlebih dahulu sebelum memulai menarik busur, begitu. Nah, ini kan kalau terjun di dunia panah berarti butuh fokus, ya kan, ketajaman mata dan lain sebagainya. Untuk menjaga fokus itu seperti apa? Karena kalau mengikuti lomba kan pasti ada rasa gugup juga itu pasti berpengaruh pada pegangan kita di panah dan lain-lain. Hasrawati, mungkin ada cara untuk bisa mengatasi gugup dan bisa tenang membidik target itu seperti apa? Kalau gugup sendiri tuh Kak, tergantung berapa kali turun lomba. Kalau baru pertama turun lomba otomatis ya gugup Kak. Dan untuk yang senior biasanya sudah terbiasa. Dan itu cara latihnya gimana? Kalau latihannya sendiri untuk tidak gugup Kak itu tidak ada. Tidak ada, berarti praktek saja ya. Iya. Dengan praktek lama-lama terbiasa, akhirnya bisa seperti itu. Nah, kalau di UKM PANA Unhas sendiri biasanya anggotanya ini sudah berapa banyak? Kalau anggotanya sudah ratusan Kak. Sudah ratusan, berdiri sejak 2017 dan sekarang sudah ratusan. Apakah ada batasan angkatan yang bergabung di UKM Panahan Unhas? Kalau batasan angkatan tidak ada, selama belum pernah wisuda. Oh, berarti selama masih berstatus mahasiswa itu masih bisa gabung di UKM Panah ya? Tapi mahasiswa D3, vokasi dan S1. Itu berarti S2 nggak bisa. Iya. Oke. Nah, Hasrawati kan tadi bilang sudah pernah mengikuti beberapa lomba panah di Sulawesi Selatan, dan apa lomba yang pernah dimenangi atau prestasi apa yang pernah diukir?
Kalau prestasi sendiri belum pernah Kak, karena yang dilawan itu semua atlet senior. Atlet senior yang sudah lama berkecimpung di panah UNHAS. Kalau Irsan sendiri? Kalau saya untuk dari segi prestasi belum ada, karena kalau terjun lomba itu bukan hanya bukan mahasiswa yang kita lawan, tapi orang tua yang dia sudah lama ikut belajar panahan. Karena mengingat juga ini UKM Panahan sendiri baru terbentuk 2017 dan kalau turun lomba itu kan masih baru begitu, jadi ini atlet-atlet senior yang punya pengalaman lebih, mungkin dia lebih paham bagaimana menembak atau menyasar ini fast target sendiri. Oke, berarti tidak ada ya, biasanya kan kalau antar kampus itu punya punya perlombaan antar universitas. Apakah UKM Panah ini pernah melakukan atau pernah partisipasi di kegiatan-kegiatan yang selevel universitas seperti itu atau bagaimana? Insya Allah kami akan adakan kejuaraan panahan Kak. Oh, itu UKM Panah UNHAS sendiri yang jadi host, jadi tuan rumah. Itu kapan tuh, Irsan? Nanti eventnya ini insya Allah akan dilaksanakan pada bulan 11. Nah, untuk perlombaannya ini tidak hanya kita menyasar mahasiswa sebagai peserta, tetapi kita buka untuk umum. Buka untuk umum, dan itu jenis kegiatan lombanya apa yang diperlombakan? Kategorinya? Untuk kategori yang dilombakan itu di event nanti ini dalam bentuk perlombanya ini indoor dilaksanakan. Nah, untuk yang busur yang diperlombakan itu ada barebow, standar, sama kompon, begitu. Berarti, tapi anggotanya ini berasal dari mana saja nih kalau boleh tahu? Sejak kan tadi udah ratusan ya, dan itu berasal dari mana saja? Maksudnya asal daerah mereka rata-rata? Beragam Kak. Ada yang dari Luwu, Makassar, Maros, Goa. Berarti berbagai macam latar belakang asal daerah ya, seperti itu. Nah, tadi juga kan sempat disebut bahwa di UKM Panah ini juga menyediakan kelas kursus privat seperti itu ya. Iya. Nah, itu boleh dijelaskan kelasnya, Sarawati? Kalau kursus itu Kak bisa umum. Dan umurnya bisa SMP, SMA, dan mahasiswa juga masyarakat umum. Dan itu apakah kelas-kelasnya, tarifnya, dan lain sebagainya? Berapa lama tuh biasanya ikuti privat itu? Untuk waktu sendiri 8 kali pertemuan dengan perjanjian dengan coach. Berarti ini yang jadi pelatihnya dari UKM Panah UNHAS atau anggotanya atau seperti apa? Anggota dari UKM Panahan. Oke, dan itu sudah bisa untuk umum. Jadi anak-anak yang mau kenal dunia panahan itu juga bisa ikuti kelas privat ini atau gimana? Kalau untuk anak-anak kami belum menyediakan busurnya Kak. Oke, karena jadi masih minim yang ikut kursus. Nah, itu prosedurnya bagaimana kalau ingin ingin pakai kelas privatnya UKM Panah UNHAS? Bisa kunjungi Instagram kami Kak. Oke, Instagramnya apa? Boleh langsung disebutkan aja. UKM Panahan UNHAS. @UKM Panahan UNHAS. Di situ di bio-nya bisa langsung hubungi kontak person yang ada di situ ya? Iya. Oke, saudara, jadi bisa langsung dihubungi di bio UKM Panah UNHAS dan bisa menggunakan privat kelas yang disediakan oleh UKM Panah UNHAS. Jangan kemana-mana, sesaat lagi karena kita masih akan bersama dengan dua narasumber kita di Sapa Sulsel hanya di Kompas TV, independen terpercaya. Kompas TV kini hadir di sejumlah layanan TV berlangganan. Nikmati program-program berkualitas Kompas TV di TV berlangganan pilihan Anda. Sekarang, Kompas TV, independen, terpercaya. Mengambil nama tas tradisional Papua, Noken diartikan sebagai sebuah sistem atau cara yang telah disahkan oleh negara untuk menghitung perolehan suara capres-cawapres, caleg, dan parpol di sebagian wilayah Papua. Noken gantung dengan tas noken sebagai kotak suara dan noken Big Man. Keputusan sepenuhnya berada di tangan ketua adat yang paling berpengaruh. Ikuti perkembangan dan informasi terkini seputar Pemilu 2024 hanya di Kompas TV, Rumah Pemilu. Mencari tahu, mendengarkan lebih utuh dan mendalam, mempertanyakan rasa keadilan.
Saya mau minta klarifikasi. Klarifikasi. Ini tanggung jawab saya. Bapak malu nggak sih? Apakah saya dengar permintaan maaf yang benarkah backingnya para jenderal orang-orang sekarang? Kita mengingatkan penguasa. Menghibur yang papa. Rosi. Gubernur Lampung kebingungan terkait nama daerah saat Presiden Joko Widodo berkunjung ke Lampung Tengah. Segarkan kembali wawasan informasi Anda dengan berita-berita peristiwa terkini. Pilihan dari meja redaksi kami. KTT ke-42 ASEAN di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Charles III resmi menjadi Raja Inggris menggantikan Ratu Elizabeth II. Ikuti Kilas Kompas setiap hari pukul 11:30 malam live di Kompas TV. Ya saudara, kembali bersama kami di Sapa Sulsel hanya di Kompas TV independen terpercaya. Masih dengan dua narasumber saya di Kompas TV. Ini ada dari UKM Panah Unhas. Nah, kalau kita berbicara lebih jauh mengenai UKM Panahan Unhas yang baru berdiri kurang lebih 5 atau 6 tahun ini, mungkin kalian yang bergabung di UKM Panahan Unhas ini kan tahu sendiri bahwa olahraga panah ini jangankan di masyarakat, di kampus saja mungkin peminatnya belum terlalu banyak. Nah, kalau saya ke Irsan deh, pandangan Irsan mengenai UKM panah atau dunia panahan seperti itu di kalangan masyarakat itu seperti apa? Kalau saya memandang ini dunia atau olahraga panahan di masyarakat ini belum termasuk populer karena masih sebagian kecil masyarakat yang mengenalnya. Nah, untuk kita ini sendiri UKM Panahan Unhas merupakan UKM pertama di Indonesia Timur yang UKM panahan yang baru ada di Unhas begitu. Jadi harapannya kami ini selaku anggota UKM Panahan Unhas bagaimana ini mengajak teman-teman mahasiswa mungkin tuh dari kampus-kampus yang ada di Makassar untuk bisa sama-sama membentuk olahraga UKM Panahan ini sendiri supaya bagaimana kita bisa saling berkolaborasi, bersinergi untuk mengembangkan ini panahan sendiri khususnya di Makassar dan juga khususnya di mahasiswa Universitas Hasanuddin Makassar. Kalau saya ke Haswirah lagi nih Kak, apakah faktor fasilitas ini juga menjadi penentu kenapa panahan ini menjadi tidak populer? Bagaimana fasilitas ataupun yang disediakan oleh kampus itu sendiri? Kalau fasilitas Kak, untuk bisa mendalami itu mereka bisa beli. Dan kami juga tidak bisa mewadahi untuk semua anggota yang berminat memenuhi kebutuhannya. Jadi kemudian yang dari kampus yang disediakan apa kalau begitu? Ada set busur Kak. Setiap tahun itu dinaikkan anggaran ke rektorat yang kemudian akan cair dan dipakai untuk membeli busur. Busur berarti memang karena baru juga UKM-nya dan akhirnya satu set panah ini disuruh untuk belanja masing-masing anggota seperti itu ya? Iya. Oke. Kalau Irsan sendiri satu set begini harganya berapa sih? Kalau tergantung untuk harga satu set busur itu tergantung jenisnya. Kalau yang ini harganya kisaran 10 sampai 20 juta satu setnya. 10 sampai 20 juta. Oke. Kalau ini kan tadi dijelaskan beda kelas, alatnya yang dipakai beda lagi. Kalau alat paling murahnya deh berapa? Kalau yang paling murah itu ada yang namanya horse bow atau traditional bow. Dia itu kisaran harganya sekitar 800 sampai 2 juta. 800.000 sampai 2 juta. Dan rata-rata yang dipakai oleh UKM Panahan Unhas itu yang seperti ini ya, yang dibawa di studio? Kalau yang ini jarang digunakan karena baru 3 orang yang punya alat seperti ini. Karena ini termasuk alat yang mahal 10 sampai 20 juta, sedangkan yang paling banyak di UKM Panahan sendiri itu ada namanya busur barebow sama standar. Itu yang standar yang biasa dipakai untuk berlatih. Iya. Seperti itu. Oke. Nah, Haswira lagi deh. Kan tadi dijelaskan bahwa ini belum terlalu populer di Unhas maupun di masyarakat secara luas. Mungkin hal apa nih yang harus dilakukan supaya panahan ini bisa populer, khususnya di mahasiswa Unhas? Untuk mempopulerkan Kak, sekarang kan sudah ada media sosial.
dan kita bisa merekam berlatih kemudian disebarluaskan. Berarti memanfaatkan konten media sosial seperti itu. Kalau sosialisasi seperti itu apakah pernah dilakukan juga? Kalau sosialisasi belum pernah, Kak. Cuman kita menggunakan media sosial. Media sosial selama ini berarti media sosial termasuk opening rekrutmennya dan lain-lain. Kalau Irsan sendiri mempelajari panah ini, kesulitan apa yang biasanya Irsan hadapi sampai sekarang? Kalau saya mempelajari ini UKM panahan sendiri ini, hal yang paling sulit yang saya kuasai itu mungkin dari segi membidik. Kadang itu kalau kita membidik biasa tidak kena target, dan juga biasa kalau ketika tidak mengenai target biasa kena panahan bantalan. Kan itu panahan bantalan besi apabila kena kini arrow bisa jadi patah. Itu kalau patah kita ganti rugi. Nah, lebih sakit daripada patah hati. Karena mahal ini arrownya gitu. Berarti lebih sayang arrownya daripada di hati seperti itu ya. Berarti lebih kalau itu patah. Tapi berarti harus pintar baca arah angin juga, kecepatan angin dan lain-lain. Itu ada metodenya. Bagaimana cara pelajarinya? Lebih ke teknik, Kak. Dengan kekuatan fisik. Berarti itu harus dilatih-latih terus berarti ya. Nah, di UKM Panah Unhas sendiri ini kan kalau saya intip Instagramnya, memang selain melakukan open recruitment tadi di media sosial, juga sering melakukan kegiatan penggalangan dana untuk atlet-atlet atlet-atlet panahan khususnya di Sulawesi Selatan. Kemarin ada kegiatannya amal sosial, itu nama kegiatannya apa? Mungkin boleh dijelaskan, Asalatif? Archery Fund Day, Kak. Penggalangan dana untuk Ibu Kusuma. Dan itu bentuk kegiatannya seperti apa? Bentuk kegiatannya itu kami membuat bazar panahan yang kemudian hasil dari bazar panahannya itu kita donasikan keseluruhan ke Ibu Kusuma. Berarti itu dijual seperti itu atau seperti apa? Bazarnya itu seperti apa? Bazarnya orang-orang datang memanah, Kak. Bayar, orang datang memanah, bayar, yang mau coba memanah bayar seperti itu, dan uangnya semuanya dikasih ke donasikan ke salah satu atlet berprestasi di Sulawesi Selatan ya, khususnya di dunia panahan. Nah, Irsan, harapannya ke depannya nih untuk dunia panahan, khususnya olahraga panah supaya lebih populer lagi di masyarakat secara luas, apa boleh disampaikan ke pemirsa? Harapan saya untuk olahraga panahan sendiri, saya harap mungkin perlu ada namanya kolaborasi dan sinergi antara mungkin pemerintah, mahasiswa, atau masyarakat umum. Bagaimana ini kita menciptakan suasana olahraga panahan sebagai olahraga yang populer. Nah, di Indonesia Timur ini baru di UNAS saja yang ada UKM panahannya. Nah, saya harap mungkin dari teman-teman kampus lain yang mau membentuk UKM panahan di kampusnya, kita bisa fasilitasi dari UKM Panahan UNAS untuk membantu membuat UKM biar lebih terkenal kini UKM Panahan sendiri. Betul sekali. Kalau dari Haswira sendiri, apa harapan ke depannya untuk UKM Panah Unhas? Kalau harapan dari saya, Kak, lebih ke diperhatikan oleh Kadispora, karena kami termasuk UKM yang pertama di Indonesia Timur, dan UKM Panahan sendiri ini cukup terkenal di luar negeri. Cukup terkenal di luar negeri, berarti tadi kolaborasi masyarakat yang aktif, juga dari Haswira itu adalah perpanjangan tangan dari pemerintah supaya lebih memperhatikan lagi UKM-UKM yang tidak populer di sini tapi justru populer di luar negeri. Semoga bisa lebih diperhatikan lagi oleh pemerintah, juga UKM Panah Unhas bukan hanya satu di Indonesia Timur, tapi kampus-kampus lain juga bisa berbuka hati untuk membuka UKM dengan bidang yang sama. Terima kasih Irsan dan juga Haswira sudah bergabung bersama kami di program Sapa Sulsel di Kompas TV. Dan saudara, saya Gufran Lamataha beserta kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa dan selamat pagi.